Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini batch 12 Rafsya, batch apa nih Rafsya? Iya, Mbak, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Oke, Angelin rambutnya masih basah, nggak dikeringin? Enggak kok, Mbak. Nggak ya? Oke. Saya share screen ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Lancar-lancar yang dikerjakan, terutama ketika ini ya, belajar ya. Coba saya share screen sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah ya. Nah, ini pertemuan 5 ya. Saya harap semua sudah ada studi kasus ya. Sesuai yang saya sampaikan minggu lalu. Benar ya? Belum? Wah. Kalau belum jadi tugas kelas loh. Ya, yang sedang sakit ataupun di perjalanan ke rumah sakit ini ya. Semoga lancar-lancar ya. Oke, ini saya serius. Sudah siapkan studi kasus? Udah kok, Mbak. Sudah ya. Ya. Saya ini ya, slideshow ya. Ya. Alhamdulillah setelah sekian lama saya bisa slideshow ya. Karena berganti laptop nih. Ya, oke. Nah, hari ini tuh kita belajar mengenai Widya Muatiasa ya. Kalian tahu nggak Widya Muatiasa itu adanya di mana? Lambang Kalian, UPN, Mbak. iya, UPN banget ya. Lambang UPN. Dulu waktu ospek kalau nggak tahu ini ya, push up ya. Jadi di sini nih ya, kalau kalian lihat di PowerPoint di sini ada ya. Di sini ada lambang Widya Muatiasa ya. Nah, seluruh UPN ya, UPN Jogja, Jakarta, Jawa Timur itu punya. Ya, jadi bukan cuma UPN Jakarta ya. Kemudian saya lanjutnya. Widya Muatiasa ini sebetulnya ya menuntut ilmu dalam rangka pengabdian bangsa dan negara. Dengan hati yang suci, bersih, serta tulus ikhlas, atau dengan kalimat sederhana, ilmu untuk pembangunan bangsa. Semboyan ini tetap dipertahankan dan sebagai jati diri UPN veteran, baik itu Jakarta, Jogja, Jawa Timur ya. Dan Widya Muatiasa sebagai semboyan sekaligus jati diri UPN veteran yang bermakna ilmu untuk pembangunan bangsa gitu ya. Jadi belajar untuk membangun, berjuang untuk membangun. Nah, itu semua relate ke sini ya, ke apa? Ke Widya Muatiasa ya. Nah, kemudian mungkin kita perlu tahu ya sejarah singkat UPN Veteran Jakarta sedikit saja. Kalau kalian mungkin sudah lebih paham gitu ya, karena memang pada saat ospek atau apa itu dibahas gitu ya. Nah, sebetulnya berdasarkan keputusan Menteri, jadi pada saat itu masih Menteri Veteran dan Demobilisasi nomor 09 KPTS 1965, dilaksanakan pengintegrasian perguruan tinggi di dalam wadah PTPN Veteran Cabang Jakarta. Nah, jadi dulu itu masih cabang ya. Nah, rektornya itu di Jogja. Utamanya kan di Jogja. Kemudian ada cabang Jakarta, ada cabang Jawa Timur gitu ya. Kemudian berdasarkan keputusan Menhankam ya, karena kita di bawah Kemhan dulunya, nomor 1/2/1993 UPN Veteran
direstrukturisasi sehingga kata cabang dan kedudukan gitu ya, cabang Jakarta misalnya itu dihapuskan dan masing-masing berdiri sendiri termasuk PTPN Veteran Cabang Jakarta menjadi PTN UPN Veteran Jakarta dengan dasar Perpres atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ya, nah jadi dari sini 2014 menjadi tonggak awal bahwa UPN itu menjadi kampus negeri. Ya, kalau kalian ingat itu setelah Bapak SBY selesai ya ataupun tugas dari jabatan sebagai presiden. Nah kemudian makna Widya Muatiasa sendiri yaitu moto pejuang ya, ini memang relate ya dengan, tentu kalian tahu ya ada kata veteran di situ karena tidak bisa dipungkiri bahwa UPN memang lahir dari para pejuang ya. Nah, motonya itu ada tiada kehidupan tanpa perjuangan. Ini jelas ya. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan, tiada pengorbanan tanpa keikhlasan, dan tiada keikhlasan tanpa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dihayati, diamalkan gitu ya, nilai-nilai kejuangan bangsa dan diutamakan untuk kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun sekelompok golongan. Kemudian mengingat amanat penderitaan rakyat, kemudian jadilah pelaku penentu, pelopor, dan pionir pembangunan, dan berikanlah yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Ya. Ini jelas gitu ya di kita. Lalu, nah ada beberapa visi nih ya, Widya Muatiasa. Mahasiswa mampu menempatkan dirinya sebagai insan perekat bangsa, mahasiswa mampu menerima keberagaman ataupun pluralitas dan mampu saling percaya, mahasiswa mampu dan terampil belajar. Kemudian mahasiswa menjadi individu yang cepat menguasai bidang ilmunya, menjadi toleran, disiplin, kreatif, santun, dapat bekerja sama, bertanggung jawab, bermoral, dan cinta tanah air. Mahasiswa peduli lingkungan, mampu menyelesaikan konflik dalam dirinya, serta mampu berpartisipasi dalam upaya penyelesaian konflik di masyarakat dan bangsa. Mahasiswa juga tanggap dalam perubahan dan perkembangan atau perubahan situasi. Mahasiswa bangga menjadi bangsa Indonesia dan mampu untuk membelanya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mau dan mampu mempertahankan kebersamaan, persatuan, ketertiban, kedisiplinan, dan keharmonisan. Nah, pola pikirnya begini nih ya. Kalau kalian melihat ada di bagian atas instrumen input, kemudian ada input, lalu ada prosesnya, ada output, dan environment input. Ya, jadi kalau instrumennya paradigma nasional, paradigma lembaga, dan ajaran Widya Muatiasa. Inputnya mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Tentu kita berkumpul di sini. Latar belakangnya pasti sama, latar belakangnya pasti berbeda ya, heterogen. Tidak ada mahasiswa yang karakternya itu sama satu sama lain ya. Kondisinya juga kurang lebih bisa dibilang berbeda ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain gitu. Nah, kemudian diproses tentu segenap sivitas akademika pada saat pembelajaran ataupun perkuliahan dengan metode ceramah, outbound, keteladanan, studi kasus, diskusi, kemitraan yang memang menjadi pintu belajar untuk mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian outputnya ya sarjana Widya Muatiasa. Kenapa disebut begitu? Karena dianggap mahasiswa yang sudah selesai dari UPN Veteran Jakarta, sudah menempuh pendidikan di sini, itu menjadi pionir pembangunan, berjiwa patriot, nasionalis, disiplin yang tinggi, kesatria, kreatif, ulet, toleran dan jujur, cerdas, dan menjadi perekat bangsa serta memiliki kepribadian yang baik. Ya. Nah, Widya Muatiasa sebagai jati diri UPN juga turut memenuhi hidup para veteran pejuang kemerdekaan ya. Ini memang tidak bisa kita lupakan. Kemudian kampus perjuangan, kampus perekat bangsa, dan kampus pionir pembangunan. Lalu ada 3 pilar sebetulnya yang bisa menumbuhkan jati diri UPN Veteran Jakarta, yaitu disiplin, kreativitas, dan perjuangan. Ya. Disiplin tentu kita sama-sama tahu ya, taat pada aturan yang berlaku, taat pada regulasi yang memang sudah ditetapkan oleh kampus. Kemudian kreativitas tentu memang berdasar pada bidang ilmunya masing-masing ya. Misalnya
berinovasi, kemudian berpikir secara divergen, lalu critical thinking gitu ya, kreatif, dan novelty ya. Ini typo nih, novelty baru dan juga useful gitu ya, ada gunanya. Jadi dituntut untuk punya kreativitas yang tinggi ya. Nah, kemudian kejuangan ini tentu ya kita tidak bisa lupakan gitu ya, bahwa misalnya di sini ada menurut Osman Rahman tahun 95, perjuangan adalah memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga, berperang, berkelahi gitu ya. Kemudian menurut WJS Purwo Darminto ya, Bapak Darminto menerangkan bahwa perjuangan adalah dua atau lebih kekuasaan atau kekuatan yang saling berbenturan atau berlanggaran dalam upaya memperebutkan sesuatu. Ya. Kemudian semangat dan nilai-nilai kejuangan dari bangsa Indonesia seperti tercermin ataupun terkandung dalam nilai-nilai Undang-Undang 1945 dan dapat dirinci menjadi nilai dasar dan juga nilai operasional. Lalu, nah sebetulnya untuk Widya Muatiasa tidak banyak ya, memang hanya segitu. Mungkin saya minta presentasi dari kelompok berapa, silakan yang mau duluan. Apakah dari satu atau dari belakang? Boleh, silakan kelompok satu mungkin. Bu, kelompok saya, Mbak. Ya, silakan Angelin. Sebentar ya, Mbak. Maaf, Mbak, nggak bisa share screen, belum diizinkan sama host. Sebentar. Share screen. Ya, multiple participants can share simultaneously. Ya, silakan. Nah, senang saya udah pakai background-nya. Belajarnya Widya Muatiasa, background-nya Vienna, nggak apa-apa ya. Baik, kami mulai ya Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan, nama saya Kanaya Aisyah. Mohon maaf Mbak, saya lagi di perjalanan jadi tidak bisa on cam sebelumnya. Di kelompok saya ada Audrey Alicia, Angelin Febriota, Zahra Zafira, dan Gabriel Adeline. Widya Muatiasa. Visi Widya Muatiasa adalah mahasiswa mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, suku maupun ras, golongan, agama, dan kelompok apapun. Contoh kasus yang kami ambil yaitu puluhan mahasiswa dari 16 universitas di Jayapura menghadiri seminar dengan tema Jadilah Generasi Muda Kreatif Penentu Masa Depan Bangsa.
dalam kasus ini, dan REM menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan menyadari peran penting kita sebagai generasi muda dalam membangun serta untuk lebih memahami ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nah, terkait banyaknya aksi demo menolak Otsus, pihaknya mengatakan bahwa mahasiswa ini tidak boleh terpancing oleh pihak yang ingin merusak kedaulatan Republik Indonesia melalui generasi mudanya. Kalau dalam SDGs, soal 16 kasus ini menjadi salah satu tujuannya, yaitu menciptakan perdamaian, menyediakan akses keadilan, dan mengurangi segala bentuk kekerasan. Sekian dari kelompok kami, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Kelompok saya boleh, Mbak? Ya, silakan Rifki. Udah boleh mulai, Mbak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5, anggotanya ada Raffi Fakih, Stephen Montesquieu, Rifki Alif Abia, Farel Haidar Muhammad, dan saya sendiri Putri Fasas Raimona. Sorry sebentar, boleh bantu screenshot? Ada yang bisa? Ini screenshotnya untuk semua peserta atau layarnya aja, Mbak? Layarnya aja yang ada PowerPoint. Ya, Mbak. Bisa kan, Terima Mbak? kasih, Sania. Oke, next. Widya Muatiasa, yang berarti menuntut ilmu dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara dengan hati yang suci bersih serta tulus ikhlas. Atau dengan kalimat sederhana, ilmu untuk pembangunan bangsa. Next. Contoh kasus adalah tewasnya mahasiswi UPN Veteran Jakarta ketika pendidikan dan pelatihan resimen mahasiswa. Di kasus ini, UPN Veteran Jakarta seharusnya hadir sebagai institusi pendidikan untuk mengatasi masalah, memberikan sanksi kepada pelaku atau organisasi terkait dengan tegas sebagai bentuk menegakkan keadilan kepada korban dan menciptakan kedamaian di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta. Saya mau menambahkan, Mbak. Jika kita kaitkan sama Widya Muatiasa yang tadi bahwa ada kalimat, ada kata, ada frasa ilmu untuk pembangunan, berarti UPN sebagai wadah untuk menuntut ilmu seharusnya bisa menciptakan lingkungan yang aman dan damai gitu, bukan justru malah ketika ada masalah UPN UPN di sini kasus karena resimen mahasiswa itu bisa menegakkan keadilan terhadap korban-korban tersebut, sehingga dari keadaan inilah bisa tercermin bahwa UPN ini menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian untuk mahasiswa semuanya gitu. Jika memang kita kaitkan kepada SDG 16 tersebut, Mbak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini perlu saya luruskan juga ya, kasus ini ya. Oke, lanjut. Kelompok berapa? Kelompok 4. saya, Mbak. Tidak. Sania, ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Tolong hostnya dikasih ke saya biar saya yang share screen. Oh, boleh. Bentar ya. Siapa? Siva ya. Iya, Mbak. Ya, silakan. Sorry. Salah co-host nih. Oke. Silakan Siva. Baik, sebelumnya apakah sudah kelihatan, Mbak? Apakah sudah kelihatan, Mbak? Ya, sudah. Silakan. Baik, untuk pembukaan silahkan Sania.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Messi Anggraini, Ruth Michelle, Siva Rafani Putri Adi Wibowo, Vida Melia Huda, dan saya sendiri Sania. Sini kita akan membahas tentang studi kasus Widya Muatiasa. Silakan. Iya, next. Di sini kita ngambil kasusnya itu mahasiswa lakukan demo menuntut transparansi penanganan kasus korupsi. Beritanya itu dari Kompas TV. Jadi aksi demonstrasi ini dilakukan mahasiswa untuk menyoroti transparansi penanganan perkara Kejati Kalbar. Jadi di sana itu adanya perkara tentang dana bansos COVID gitu di wilayah Kalbar. Jadi beberapa mahasiswa melakukan aksi ini untuk memastikan jika penanganan perkara ini terus berjalan. Selanjutnya, ini dari CNN Indonesia, demo di KPK ricuh, mahasiswa dan aparat saling dorong. Demonstrasi yang digelar massa oleh BM seluruh Indonesia di sekitar gedung KPK pada Jakarta, Senin 27 September berlangsung itu ricuh. Bermula dari sikap aparat yang melarang mahasiswa mendekat ke halaman gedung KPK. Lalu, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI dan Gasak ini digelar untuk menuntut pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK pada 30 September mendatang, yang termasuk Novel Baswedan. Aksi turun ke jalan ini merespon sikap diam Presiden Joko Widodo terhadap surat yang telah disampaikan mahasiswa. Sebelumnya, mahasiswa meminta Jokowi untuk memulihkan status para pegawai yang akan dipecat. Ya, selanjutnya ada analisis dalam SDGs Goal 16, yakni Point Justice. Mahasiswa sebagai aktor dalam pembangunan bangsa memiliki peran penuh dalam menuntut keadilan untuk negerinya, di mana rakyat membutuhkan bantuan dana dalam pandemi COVID-19 harus tertahan akibat adanya korupsi dan tidak adanya transparansi pemerintah. Aksi mahasiswa ini turut ikut berperan mengambil bagian dalam menegakkan justice untuk bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik, Widya Muatiasa, mahasiswa sebagai bagian dalam Widya Muatiasa sebagai peran penuh untuk pembangunan bangsa memiliki kontribusi dalam menghadapi isu-isu nasional yang menghambat proses keadilan rakyat, di mana mahasiswa sebagai salah satu pilar pembangunan rakyat memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sehingga bangsa yang akan dipimpin nantinya menjadi bangsa yang memiliki keadilan yang tinggi bagi seluruh rakyat. Mahasiswa sebagai aktor dalam pembangunan bangsa memiliki peran penuh dalam menuntut keadilan untuk negerinya, di mana rakyat yang membutuhkan bantuan dana dalam pandemi COVID-19 harus tertahan akibat adanya kasus korupsi dan tidak adanya transparansi pemerintah terhadap rakyatnya. Sikap mahasiswa tersebut menunjukkan adanya nilai justice dalam Widya Muatiasa dalam diri mahasiswa. Terima kasih. Ya, makasih kelompok Sania. Lanjut. Mbak, izin kelompok saya boleh? Ya, silakan Rafsya. Terima kasih, Mbak. Apakah sudah terlihat, Mbak? Ya, sudah. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafsya Adira, perwakilan dari kelompok 2 untuk mata kuliah bela negara. Kelompok kami terdiri dari Izzaz Satya Charlie, Muhammad Sadat Rasyad, saya sendiri Rafsya Adira, Reza Rafiq Ruspandi, dan Akselia Ferdakania. Kemudian saya mau bahas di sini, jadi Widya Muatiasa adalah semboyan yang digunakan oleh Lembaga Pendidikan UPN Veteran Jakarta yang bermakna ilmu untuk pembangunan bangsa atau dapat juga diartikan belajar untuk membangun.
Nah, jadi studi kasus yang saya ambil adalah dalam menjalankan atau mengimplementasikan semboyan tersebut, perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta berkomitmen untuk mengadakan mata kuliah wajib universitas diantaranya adalah Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Bela Negara, yang kelompok kami rasa sangat penting untuk mahasiswa untuk tidak melupakan jati diri bangsa ataupun mata kuliah yang berkaitan dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, aspek-aspek yang diharapkan dari adanya mata kuliah pendidikan bela negara dan Pancasila tersebut adalah mahasiswa ataupun sivitas akademika dalam UPN Veteran Jakarta bisa mengimplementasikan moral-moral secara sempurna yang kemudian dapat menunjukkan SDM berkualitas sebagai media yang menunjukkan jati diri bangsa, sehingga SDM Indonesia bisa dikenal sebagai negara yang menjunjung rasa cinta tanah airnya hingga ke tingkat global. Kemudian, mahasiswa UPN Veteran Jakarta ataupun sivitas akademika dalam UPN dapat menerapkan ilmu tersebut untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta di masa depan nanti dapat turut berpartisipasi untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan yang lebih unggul dan lebih mementingkan bela negara itu sendiri. Itu aja yang bisa kelompok 2 sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Rafsya. Lanjut. Kelompok 6 ya? Iya, Mbak. Saya yang mohon izin share screen, Mbak. Padahal tadi saya udah buat multiple partisipan loh. Siapa ini? Farah. Udah belum? Udah ya? Coba silakan Farah. Oke, Mbak. Udah terlihat belum? Sudah ya? Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Farah, Anasti Fauzan, Mesaila Kirana, Hanum Aila, Sabina Putriana, Farida Zayanti, mengambil contoh kasus Kampus Merdeka. Next slide. Program Kampus Merdeka. Pendidikan merupakan kunci yang tinggi. Saat ini perguruan tinggi dituntut sebagai sarana dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih pencapaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Dengan adanya program Kampus Merdeka, pelajar di Indonesia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membayar fasilitas sekolah. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka akan memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya, sehingga akan menciptakan generasi unggul yang dapat mendukung kesejahteraan dan kemajuan pembangunan bangsa sesuai dengan jati diri UPN Veteran, yaitu Widya Muatiasa yang memiliki arti ilmu untuk pembangunan bangsa. SDGs Goal 16 dan Widya Matuayasa, Strong Institution, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai institusi pendidikan menyelenggarakan program terobosan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam mengasah minat dan bakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pelajar dan menyiapkan lulusan unggul yang berkepribadian sebagai generasi penerus bangsa.
Selanjutnya adalah Justice, program Kampus Merdeka adil dalam melakukan seleksi sehingga semua pemuda maupun pemudi Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu. Kampus Merdeka juga merupakan program pendidikan yang merata. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain, sehingga mahasiswa dari beragam latar belakang dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman yang sama. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada PIS, kaitan SDG Goal yang ke-16 dan Widya Muatyasa dengan program Kampus Merdeka, yaitu dengan terwujudnya generasi muda yang berpendidikan tinggi, akan terjadi minimnya angka kriminalitas, ketentraman, karena tidak adanya kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan Indonesia. Semakin banyak bangsa Indonesia memiliki wawasan luas, sehingga mempunyai pemikiran yang kritis, minim konflik antara satu sama lain, lalu minimnya hoaks beredar, dan yang terakhir minimnya perpecahan. Mungkin segitu aja dari kelompok kami, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Farah. Lanjut, satu kelompok lagi. Iya, Mbak, izin. Ayu ya. Saya nggak paham nih, kenapa nggak bisa semuanya saya buat bisa ini ya. Ayu udah saya jadikan co-host ya. Yang share screen, Nata. Siapa? Farel Natania. Saya Mbak yang share screen. Bentar, saya coba. Farel. Ya, saya udah jadiin, maksudnya multiple partisipan gitu bisa, tapi kok nggak bisa ya. Coba silakan, Farel. Gimana kabar SpongeBob? Farel lagi dibikinnya bottom ya. Pakai masker nggak mereka? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aldira. Di sini kelompok saya yang terdiri dari Aulia Syifa Azhara, Agesta Virginia, saya sendiri, dan Farel Natania, dan Salma Mujib akan mempresentasikan tentang Widya Muatyasa. Bisa di next. SDGs Goal 16 yaitu Peace, Justice, dan Strong Institutions. Di sini Widya Muatyasa adalah semboyan sekaligus jati diri UPNPJ yang mempunyai arti ilmu untuk membangun bangsa atau belajar untuk membangun. Kaitan Widya Muatyasa dengan SDGs 16 yaitu Strong Institution, salah satu target SDGs Goal 16 adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya untuk menciptakan strong institution. Salah satu contoh kasusnya adalah masih banyak mahasiswa yang mencontek saat ujian, dan itu termasuk awal dari munculnya perbuatan korupsi. Hal tersebut bertentangan dengan arti semboyan Widya Muatyasa, yaitu ilmu untuk membangun bangsa. Artinya, dengan ilmu kita dapat menjauhi perbuatan korupsi untuk menciptakan kelembagaan atau bangsa yang tangguh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Izin Mbak, untuk kami terakhir kelompok 4. Ya, silakan Aditya. Terima kasih Ayu dan Farel tadi ya. Dan teman-teman lain ya yang mungkin tidak tersebut oleh saya. Silakan Aditya. Siapa yang share screen? Saya, Mbak. Nadia. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya selaku perwakilan Aditya Farahman, ada Gary Kapsil Gilbran, Marta, Nadia Grace, sama Sabila. Widya Miatiasa adalah menuntut ilmu dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara dengan hati yang suci, bersih, serta tulus ikhlas. Pendidikan adalah hak semua bangsa dalam rangka pendidikan kehidupan yang merupakan teks Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan di era tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan aset bangsa yang berharga belum dikenal sejak lama oleh manusia, dan pendidikan tidak hilang di bagian manapun dalam kehidupan. Salah satu studi kasusnya masyarakat ingin menjadi anggota Polri, yaitu pengabdian bangsa dan negara. Dalam Widya Miatiasa adalah menjadi anggota TNI Polri karena tugas utama mereka adalah membuat NKRI ini menjadi lebih aman. Dengan menjadi anggota TNI Polri pun mereka juga sudah menjalani salah satu SDGs Goals 16, yaitu Strong Institution, karena dengan mereka bergabung dengan institusi TNI Polri, otomatis institusinya menjadi lebih kuat dalam pembangunan dan pengamanan bangsa. Menjadi salah satu anggota TNI Polri juga sudah membutuhkan 3 pilar dalam menumbuhkan jati diri, yaitu pertama, disiplin dengan selalu menghormati, melaksanakan, dan tunduk terhadap suatu putusan maupun perintah. Kedua, kreatif. Menjadi anggota TNI Polri tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga dituntut dapat mengembangkan kreativitas untuk terus berinovasi dalam tugasnya mengabdi kepada masyarakat dan menjadikan TNI Polri menjadi sebuah institusi yang kuat. Yang terakhir, kejuangan, di mana sikap pantang menyerah sudah menjadi pendirian mereka yang terlibat, karena semakin tinggi ketahanan seseorang maka akan semakin berpeluang untuk mencapai kesuksesannya ke depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Aditya. Ada lagi? Sudah habis ini? Habis ya? Nah, kalau tadi ya, misalnya nih, kita ngacunya ke sini ya, ke Widya Miatiasa. Ya. Kalau kalian lihat, tadi kan ada contoh, mungkin saya luruskan sedikit ya, yang kasus UPN ya. Nah, seingat saya ya, pemahaman saya, kegiatan itu tidak dilakukan oleh kampus kita gitu, tapi kampus lain ya untuk pembaretan ya. Benar nggak ya? Kelompok berapa tadi yang bahas ini? Rifki. Ya, Mbak. Kelompoknya Rifki. Ya, jadi seingat saya sudah diklarifikasi juga oleh pihak kampus, karena waktu itu ada beberapa hari yang apa namanya ya, apa sih yang pakai lilin gitu, saya lupa nama ininya, kegiatannya gitu. Nah, namun memang seingat saya belum memperoleh izin keluar gitu pada saat itu. Tapi mungkin coba diklarifikasi lebih ini ya, lebih baik ya, karena yang saya ketahui demikian gitu. Nah, seingat saya sudah ditemui juga oleh para pimpinan gitu ya, para jajaran pimpinan, dan sudah dijelaskan juga gitu kepada orang tua yang bersangkutan ataupun ke mahasiswa-mahasiswa yang memang
tergabung dalam Menwa ya, atau resimen mahasiswa. Gitu. Ada tanggapan, Rifki? Iya Mbak, emang kejadiannya udah cukup lama. Cuman dari info juga yang saya dapat, emang hasilnya pun Menwa UPN pun dibekukan gitu sampai waktu yang belum ditentukan sampai kapan. Ini dari rektor sendiri yang dituntut mahasiswa kan kemarin audiensi terbuka gitu kronologinya dari awal bagaimana acara ini bisa terbentuk gitu walaupun tidak mendapatkan izin sebenarnya. Ini yang dipertanyakan gitu sebenarnya. Tapi akhirnya ya dibekukan dan ada sanksi lah pasti. Yang saya dapat informasinya seperti itu. Ya, jadi memang apapun kegiatan ya sebetulnya pada dasarnya apapun kegiatan yang berkaitan dengan mahasiswa ataupun kita yang memang terikat dalam satu instansi itu seharusnya memang memperoleh izin gitu ya. Jadi memang para pimpinan juga mengetahui gitu ya, dan proses kegiatan juga bisa berjalan optimal gitu. Jadi tidak, karena ya ini tadi gitu ya, ketika ada eksiden atau hal-hal yang memang tidak diinginkan seharusnya tidak terjadi gitu ya. Nah, ini yang kita sesalkan sebetulnya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk izin segala macam itu memang ya tetap harus dibicarakan gitu ya. Karena baik dosen, mahasiswa, staf itu juga kalau berkegiatan juga kan memperoleh izin gitu ya. Kecuali memang hal-hal yang sudah memang sesuai tupoksinya. Bahkan yang sesuai tupoksinya saja pun harus ada surat keputusan atau semacamnya yang memang menjadi legitimasi absah untuk kegiatan tersebut gitu ya. Jadi biar meminimalisir hal-hal yang tidak ini sih ya, yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, kemudian tadi saya lihat juga contohnya misalnya TNI Polri gitu ya. Ada nggak contoh-contoh yang misalnya relate ke mahasiswa gitu? Kalau TNI Polri kan nanti pada saat ini ya, pada saat bekerja gitu ya, pada saat sudah punya profesi, ada nggak yang kira-kira yang inilah yang memang relate dengan kita gitu ya. Mungkin bisa contohnya lebih ke situ ya, supaya terlihat nih bahwa perjuangannya kalau jadi mahasiswa gimana ya. Perjuangan misalnya kalau jadi dosen gimana juga gitu ya. Saya pun misalnya pribadi ya tetap berjuang kan, misalnya untuk pendidikan yang lebih baik, untuk nanti program doktoral misalnya, yang memang pada nantinya pun perjuangan itu yang memang akan dirasakan juga manfaatnya oleh bangsa gitu ya, karena kan kami tetap akan mengajar setelah menempuh pendidikan doktor gitu ya. Jadi ya tetap semua berjuang gitu. Pada dasarnya semua berjuang kan. Itu apapun yang memang diperjuangkan. Jadi saya mungkin mau luruskan sedikit ya. Sedikit saja. Misalnya kan sering ya quotes-quotes ala motivator ya. Bilangnya hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Ya. Sebetulnya kurang relevan ya. Maksudnya apapun hasilnya, ketika usahanya sudah 100%, maka dan gitu loh, maka ya memang sudah gitu, selesai. Jadi walaupun misalnya hasilnya tidak optimal, tapi ketika kita memang effortnya memang sudah optimal, ya sudah, berarti memang rezekinya tidak di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ngomong kayak gitu, tapi kita lah misalnya yang ngomong begitu, tapi nggak ada usaha, ya itu memang nol gitu loh ya. Itu memang memang fake ya kalau kayak gitu. Tapi misalnya nih sudah usaha luar biasa, sudah maksimal, tapi ternyata bukan itu hasil yang diperoleh. Tapi mungkin ada yang lain misalnya. Nah, itu sudah bukan kapasitas diri kita. Gitu. Kapasitas kita adalah berjuang. Ya, kapasitas kita belajar, berjuang, overcome the problems gitu ya, atasi masalah-masalah yang ada, overcome the obstacles that you dealing in gitu ya, yang kalian temui misalnya. Nah, itu kapasitas diri kita. Gitu. Makanya berjuang itu sebetulnya jangan sendirian sebetulnya ya. Tapi ambillah teman-teman yang memang mau sama-sama berjuang. Misalnya
Ada yang lagi berjuang kayak saya nih, saya sama 25 teman ya, 25 dosen nih sedang berjuang untuk S3 ya. Sedang berjuang untuk overseas to obtain the scholarship for overseas study program gitu ya. Memang untuk berjuang untuk beasiswa supaya bisa sekolah S3 gitu keluar negeri gitu ya. Nah, itu sama-sama berjuang. Kami 25 orang dibagi dalam grup-grup kecil. Jadi one group consists of 5 person gitu ya. Jadi satu grup itu 5 orang. Ya sudah, ya berjuangnya sama-sama gitu selama 3 sampai 4 bulan ke depan gitu. Ya, setiap minggunya kami ada progres, misalnya sudah menghubungi profesor di luar negeri apa belum, apakah sudah membuat calon disertasi gitu ya. Kalau S1 kan skripsi ya. S2 tesis, S3 disertasi. Nah, itu tiap minggu ada progress report gitu. Nah, itu part of fighting study gitu. Itu bagian dari berjuang tadi. Nah, bagaimana misalnya dengan mahasiswa gitu? Adakah yang sedang berjuang misalnya, wah saya lagi berjuang ini nih Mbak, nulis cerpen misalnya supaya terbit, ya silakan gitu ya. Kemudian ada yang berjuang bangun pagi, itu juga berjuang ya. Berjuang bangun pagi ya boleh gitu. Yang penting memang membuat better circumstances gitu, membuat memang kondisi yang lebih baik gitu untuk saat ini dan untuk upcoming days, upcoming months, upcoming years gitu loh. Ya. Sehingga berjuang itu di situ gitu. Jadi proses itu tetap penting gitu. Proses berjuang itu tetap penting. Nah, nanti pada akhirnya perjuangan itu paid off atau tidak gitu ya. Tetap saja paid off sih kalau saya bilang ya, karena semua individu ataupun bangsa yang berjuang pasti akan memperoleh apa yang dia perjuangkan. Baik porsinya kecil ataupun porsinya besar gitu ya. Makanya nggak ada itu berjuang dengan berjuang tapi jadi kaum rebahan, nggak ada. Ya, bahkan orang yang istilahnya investasi saham, reksadana segala macam, meski dia pakai handphone gitu ya, dia tetap punya strategi kan. Jadi tidak rebahan terus gitu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan, hal-hal yang memang perlu sacrifice gitu ya, sehingga kita paham gitu makna berjuang. Jadi bukan cuma kita paham makna sukses, kalau kita nggak paham makna berjuang itu, kalau memahami makna sukses itu gampang loh. Yang sulit dipahami adalah makna berjuang. Ya, berjuang untuk segalanya gitu, berjuang untuk kalian misalnya yang sedang kuliah ya buat tugas, terus misalnya sedang belajar bahasa ya sampai kepada yang diekspektasikan gitu ya. Nah, itu semua berjuang. Ya, tidak ada orang yang sukses, bangsa yang sukses tanpa perjuangan. Itu nggak ada. Ya, kalau kita mau kaitin ke Widya Muatiasa ya, itu nggak ada. Ya, sehingga makanya saya sering bilang di usia-usia kalian ya, itu tuh paling enak belajar, paling enak nuntut ilmu, paling enak explore apapun gitu ya. Anything else, anywhere else gitu ya. Itu tuh paling nyaman gitu di usia kalian. Compare misalnya kalau dengan kami yang sudah ibu-ibu yang sudah punya anak apalagi masih balita segala macam ya, itu wah itu kita tuh terbagi-bagi gitu jadi beberapa peran ya. Tapi kalau di kalian kan perannya mungkin belum banyak gitu ya. Sehingga bisa berjuang lebih optimal sebetulnya. Ya. Sampai sini ada yang mungkin yang mau ditanya? Stephen, ya, sorry, saya nggak terlihat tadi ada raise hand. Silakan. Untuk presensi bagaimana, Mbak?
presensi seperti biasa boleh Google Form ya. Baik, Mbak. Boleh ya di Google Form saja supaya lebih ini ya, lebih terang gitu ya. Ada apa? Ada evidence gitu ya, ada bukti. Ya. Hari ini ada yang sedang berjuang? Mbak berjuang biar dia suka sama saya, Mbak. Nggak usah ya, nggak usah, nggak perlu ya. Kalau kita sudah di kelas tertentu, di level tertentu, maka di level tertentu itu juga lah ada yang datang ke kita. Jadi nggak perlu diperjuangkan yang nggak penting ya. Siap? Serius saya, cowok, cewek itu tetap akan datang sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau dia nggak suka sama kita, ya mungkin dia bukan kelas kita. Mungkin kelas kita lebih tinggi dari dia. Ya. Jadi orang pun ada kelas-kelasnya ya. Jadi apa? Iya benar. Jadi makanya saya sering bilang kalau usia-usia kayak gini udah teman-temanan aja gitu semua ya. Kalau ada yang mau sama-sama berjuang ya bagus gitu ya. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Ya. Gitu. Silakan ada lagi? Yang lain dong, Steven. Nanyanya absensi aja. Apa kayak gitu ya, yang substansial gitu. Silakan. Ada yang sedang berjuang? Cailah, berjuang ya. Iya dong gitu ya. Saya juga sedang berjuang ya. Anak saya belum bisa bicara, usianya 3,5 tahun. Terapi kemana-mana gitu ya. Nah, alhamdulillah izin Allah. Tadinya kan saya bawa untuk pendengaran ya, tes BERA ya istilahnya. Ternyata itu bagus ya. Ternyata bagus, pendengarannya bagus sehingga tidak rungu ya. Nah, tinggal wicara gitu sehingga dia ini terapi wicara tahun kedua ya. Tuh. Ya, jadi banyak ya, siapapun itu pasti berjuang gitu ya. Ya, yang mau ke kamar mandi nggak apa-apa, silakan. Ayo lagi, ada yang mau tanya? Ya, Sania, silakan. Berarti di dalam diri mahasiswa itu harus ada Widya Matiasa ya, Mbak? Ya, nggak cuma mahasiswa, Sania, kami pun juga gitu ya. Jadi memang semangatnya itu semangat membangun. Makanya saya bilang tadi membangun itu tidak bisa sendiri. Ya kan? Dia harus work hard together gitu. Jadi memang sama-sama berjuang gitu. Ya, mahasiswa, dosen, staf kependidikan gitu ya, atau tenaga kependidikan, tenaga tendik misalnya gitu ya, atau bahkan semua gitu ya, dari mulai struktur paling atas sampai paling bawah itu seharusnya di dalam internalnya memang ada semangat Widya Muatiasa. Kalau nggak ada semangat Widya Muatiasa, kalau nggak ada semangat berjuang, pasti kita nggak akan produktif dalam hidup. Percaya sama saya. Ya, ada nggak kalian ngelihat teman-teman kalian, kayaknya usianya masih sepantaran gua, tapi kok prestasinya udah banyak ya gitu. Ada nggak? Ada kan? Iri nggak? Iri kan? Iya, boleh iri untuk orang-orang begitu. Benar saya bilang. Ya, kenapa? Karena ternyata di usia yang sama ya, oh dia bisa begitu ya. Kadang-kadang kan ada quotes misalnya, ya udah kalau lo bisa ya lo aja, gue nggak usah gitu ya. Tapi saya bilang nggak bisa kayak gitu. Memang meskipun tidak comparing one another ya, tapi kita harus paham bahwa oh berarti saya tuh memang bisa loh bukan bisa seperti dia, tapi setidak-tidaknya saya bisa berjuang gitu, berjuang untuk bisa mencapai goal yang saya punya sendiri. Karena kan makna sukses setiap orang beda-beda ya. Ada yang suksesnya misalnya punya kekayaan, misalnya ada yang suksesnya punya pendidikan tinggi, kan macam-macam ya. Gitu. Bagi saya, kalau bagi saya sendiri ya, saya memang harus selesaikan pendidikan terakhir yang memang diakui ya, maksudnya S3 gitu ya, doktoral itu memang harus saya kejar gitu ya. Kenapa? Karena memang di profesi memang tuntutannya demikian ya. Nah, orang lain punya yang berbeda ya silahkan. Sama satu lagi kalau saya lebih ke saya kan suka travel ya. Saya suka jalan gitu. Maka saya saya mau mewujudkan ya saya memang harus keliling satu bumi gitu.
ke negara-negara yang memang safe ya dalam hal ini memang bisa untuk visit gitu ya. Nah, jadi ada banyak kriteria ataupun klasifikasi perjuangan yang dipunyai tiap individu ataupun tiap komunitas, tiap kelompok, tiap bangsa. Nah, gitu ya. Indonesia sendiri misalnya pasti sedang berjuang untuk keluar dari COVID-19 kan. Gitu. Bahkan di G20 sekarang misalnya kan presidensi Indonesia ya G20. Itu seingat saya recovery together gitu ya, coba saya cari ya, saya khawatir salah gitu ya. Sebentar ya. Nah, recover together, recover stronger ya untuk 2022 ini ya. Nah, itu juga bagian dari perjuangan. Bagaimana kita bisa keluar dari pandemi COVID-19, bagaimana misalnya kalaupun tidak keluar, tapi bisa beradaptasi dengan new normal di masa COVID-19, gitu kan. Bagaimana caranya ekonomi bisa semakin pulih lagi, gitu. Nah, itu bagian dari perjuangan. Ya, sehingga makanya saya bilang, tidak ada orang atau bangsa yang bisa maju tanpa berbuat, tanpa berjuang. Itu nggak akan ada. Semua bangsa, semua individu pasti harus berjuang. Ya, pasti harus fighting, pasti harus struggle untuk memang sesuatu yang memang layak untuk diperjuangkan. Ya. Sania, kalau ada yang sedang diperjuangkan, perjuangkan. Ya. Tapi nggak usah diperjuangin kalau misalnya supaya dia interest sama saya, Mbak, nggak usah. Ya. Nggak usah. Biar teman-teman aja gitu ya. Jadi teman-teman aja sekarang ini. Ya, Stephen, bagaimana tanggapannya, Mbak? Ini Stephen ngomong kali, kenapa? Buat apa sekolah tinggi-tinggi ujungnya menjadi IRT? Good, ya. Nggak ada IRT, BRT nggak ada, Bapak rumah tangga nggak ada. Saya tanya dulu. Ada. Bapak rumah tangga ada loh, kalian jangan salah ya, di Prancis sekitar hampir 40% mereka bapak rumah tangga. Kenapa? Karena perempuannya lebih rajin daripada laki-lakinya. Ya, perempuannya lebih merasa, wah saya lebih bisa aktualisasi diri daripada kamu, misalnya daripada laki-laki. Dan mereka mengamini itu ya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi BRT pun ada ya, bapak rumah tangga juga ada loh, ya, bukan cuma IRT. Sekolah tinggi-tinggi jadinya IRT, iya, IRT yang cerdas. Ya, kenapa? Karena sering saya melihat IRT kurang gitu, kurang cerdas gitu. Ya kan, jujur saya bilang ya, sesibuk apapun saya misalnya, pagi-pagi itu saya nggak beli sarapan keluar, ya saya masak. Ya, ada yang bilang bingung saya kalau orang pagi-pagi, maksudnya gini ya, saya memang dalam lingkup militer ya, kakek saya militer, sehingga ibu saya pun mendidik saya dengan militeristik ya. Sehingga kalau bangun ya bangun, nggak ada leye-leye di kamus kami, gitu ya. Orang-orang kan kalau bangun kan wake up ya, nggak get up. Kalau di kami tuh get up, bangun ya bangun, nggak ada ngulet-ngulet, itu nggak ada. Terus misalnya bangun nggak bisa diajak ngomong, ada kan orang yang baru bangun nggak bisa diajak ngobrol, ada ya, bahkan ada yang sampai sejam ya. Ya, kalau di saya itu udah habis itu ya, kalau baru bangun nggak bisa diajak ngobrol, nggak ada di kamus kami. Bangun ya bangun, bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngomong normal gitu ya. Nah, sehingga itu terdidik gitu ya di saya gitu. Nah, kenapa gitu ya sekolah tinggi-tinggi? Sekolah memang harus tinggi, tidak ada relevansinya dengan ibu rumah tangga. Karena mau apapun profesinya, ya sekolah. Banyak Mbak orang nggak sekolah tapi kaya, itu beda lagi. Ya, banyak Mbak orang nggak sekolah tapi tiba-tiba jadi menteri misalnya. Nggak juga, pada saat dia jadi menteri dia pasti akan mengambil ilmu yang lain. Gitu ya. Banyak Mbak yang jadi pejabat misalnya, sekolahnya cuma apa? Pasti mereka akan punya ilmu yang lain. Maksudnya mereka tetap saja menuntut ilmu sesuai dengan bidangnya. Gitu. Jadi mau itu ibu rumah tangga, mau itu bapak rumah tangga, mau apalah gitu ya. Setidaknya menjadi orang-orang yang lebih cerdas untuk membangun generasi selanjutnya.
sehingga mereka menjadi sekolah utama untuk generasi penerus gitu. Makanya saya sering sekali gitu ya bilang nggak ada relevansinya kuliah tinggi-tinggi tiba-tiba di rumah aja, nggak ada. Banyak orang di rumah aja juga kerja kan, kerja dari rumah juga bisa, bahkan menghasilkan lebih misalnya daripada kami-kami yang mungkin ke kantor gitu ya, banyak. Sehingga saya sering sekali bilang ya, education is a great weapon ya. Bahkan Nelson Mandela juga bilang gitu kan. Jadi selama ya bersyukurlah gitu ya, selama orang tua kita mampu untuk menyekolahkan, maka sekolah. Kecuali sudah tidak lagi punya dukungan finansial gitu ya, ataupun mungkin dengan limitasi-limitasi tertentu ya silakanlah gitu ya. Tapi selama masih bisa sekolah, tolong sekolah. Ya, tolong sekolah. Karena anak sekarang saya lihat mulai enggan ya. Saya bingung juga. Yang rajin banget gitu. Misalnya kayak S1 aja dia di luar negeri Mbak gitu. Iya, memang rajin gitu. Maksudnya memang sudah punya niat, wah saya harus S1 di negara tertentu, misalnya S2 di mana gitu. Ya nggak apa-apa gitu, bagus gitu ya. Tapi makanya saya bilang seminimal-minimalnya ketika kalian bisa merasakan akses pendidikan, maka gunakan dengan optimal. Ya. Jangan malas-malas, tolong rajin gitu ya. Ada juga yang bilang ini, Mbak, saya nggak mau rajin-rajin banget nanti jadi dosen gitu ya. Jadi apapun kalian ya tetap harus rajin di bidangnya masing-masing kan. Jadi YouTuber itu juga rajin loh. Buat konten bagaimana, dia jadi konten kreator juga gitu kan. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak rajin di belakang itu nggak ada gitu loh. Males-malesan kita untuk pekerjaan kita itu nggak ada. Nggak bisa gitu. Zaman gini cepat perubahannya, maka kita pun harus cepat beradaptasi dengan itu. Gitu ya. Kayak saya misalnya saya senang gitu. Pendidikan-pendidikan di luar ya, di luar negeri. Karena ternyata itu bisa dibawa gitu ke sini. Itu bisa diaplikasikan selama memang ada support system ya, misalnya teknologi segala macam. Nah, itu memang main necessary ya, memang kebutuhan utama gitu. Ya. Tapi ya tetap gitu. Jadi yang penting sekolah gitu ya, yang penting memang kalau punya akses pendidikan maka nikmati pendidikan itu. Karena jujur saya bilang banyak orang di luar sana tidak bisa merasakan pendidikan, tidak bisa duduk di bangku kuliah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang memang bisa mendiskusikan hal-hal yang ilmiah gitu. Ya. Ada lagi? Siapa nih? Sania, tanggapan perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti laki-laki minder. Kan tadi saya udah bilang, kalau dia minder berarti dia bukan kelas kita. Kalau dia maju, ya berarti you're in my class gitu, ya. Jadi memang same level gitu, Sania. Ya. Itu aja. Kalau saya ya, yang akan datang pasti yang selevel, ya. Kalau dia minder berarti dia nggak selevel sama kita. Silakan, Rafsya. Baik Mbak, terima kasih. Ini masih berkaitan sama dunia pendidikan ya. Jadi saya ngerasa kalau dunia kerja belakangan ini itu ngelihat para pelamarnya itu berdasarkan kampusnya, lulusan mananya dia top 3 atau enggak, lulusan luar negeri atau enggak, kayak gitu. Jadi menurut saya masih ngelihat kalau kuliah di kampus UI, ITB, dan UGM itu merupakan suatu privilege, Mbak. Kalau Mbak sendiri ngelihat kayak let's say UPN belum ada di top 10 ataupun top 3, saya ngerasa masih kayak gitu. Menurut Mbak tuh gimana pandangan kita buat mahasiswa? Terima kasih Mbak. Ya, good. Kalau saya pribadi ya, maksudnya kalau saya melihat ya, mengobservasi kampus-kampus besar gitu ya, seingat saya UPN masuk loh, 10 besar. Kemarin itu nomor 10 ya, di nomor 10-nya. Oh, UPN Jogja. Tapi masuk loh UPN Jakarta. Masuk, seingat saya masuk loh Sania. Nanti kita lihat lagi ya, gitu ya. Nanti kita lihat lagi profil UPN tuh ya. Nah, jadi kalau misalnya di dunia pendidikan ya, gitu Rafsya. Oh iya, tamatannya dari mana? Banyak loh mereka-mereka yang tamat dari kampus yang mungkin kalian tidak dengar, tapi mereka kuliah keluar negeri. Beasiswa dapat dari luar.
Makanya saya lebih cenderung ya pada kitanya yang meningkatkan kualitas diri. Nggak peduli kampusnya kampus mana gitu. Kalau memang kita berkualitas, maka tetap akan berkualitas. Gitu ya, Rafsyah. Ibu saya sering banget bilang ya, permata kalau dimanapun itu tetap permata, berlian dimanapun dia tetap berlian. Gitu ya, diamond dimanapun dia, gitu ya, di tanah sekalipun dia tetap diamond. Makanya nanti ya tetap gitu. Jadi dimanapun kita gitu ya, baik di kampus besar, kampus kecil, kampus menengah gitu ya, itu kan hanya kategorisasi ya sebetulnya. Ya kalau kita punya kualitas tinggi ya tetap kita pasti bisa berkontribusi besar gitu. Ya. Ini apa lagi nih? Ini kayaknya gue ngajar gender ya. Buat apa perempuan sekolah tinggi dan menyibukkan diri kalau akhirnya bakalan kerja di dapur dan ngurus anak? Ya supaya anak-anaknya cerdas, supaya masakan yang dimasak itu bergizi gitu loh. Jadi untuk itu harus sekolah tinggi, Mbak. Harus. Ya, harus. Sampai hari ini ya, kalian tahu sudah berapa banyak yang saya motivasi untuk sekolah, dan mereka sekolah. Hari ini ada yang sampai Mesir sekolah. Bayangin, ya. Saya nggak bantu apa-apa, saya bantu ngomong-ngomong gini aja. Ternyata termotivasi gitu ya. Banyak gitu ya. Jadi mau ya itu saya bilang tadi gitu ya, mau jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, apa kayak gitu ya, mau jadi ini itu segala macam yang sesuai dengan passion kalian gitu ya. Ya sudah, jalani gitu ya, tapi tetap harus sekolah. Tetap sekolah itu harus. Kecuali tidak ada dana atau mungkin bahkan sekarang sudah banyak beasiswa ya yang bisa diperoleh gitu ya. Justru lebih banyak sekarang beasiswa. Zaman saya dulu informasi masih tidak luas gitu ya. Di internet juga belum banyak gitu. Saya harus cari sendiri, saya harus ngumpulin brosur-brosur beasiswa sendiri gitu loh. Kalau sekarang kalian tinggal klik di laptop. Ya. Kalau saya dulu, saya sampai datang ke kedubes loh. Pak, ada beasiswa nggak, Pak? Iya, serius saya bilang. Sampai hari ini yang di Sudirman sana udah saya datangin. Bahkan saya masih di Medan ya. Jangan kalian pikir saya di Jakarta pada saat itu. Saya cuma bilang ke mami papi saya mau ke Jakarta gitu. Ngapain itu kan? Iya, saya mau ke kedubes mau nanya ada beasiswa apa enggak. Oh ya udah, diongkosin lah kan sama mereka. Ya udah, saya pergi cuma untuk nanya, bayangin. Barulah mereka, oh iya, kasih ini itu segala macam, kasih informasi. Jadi kedubes-kedubes di Sudirman tuh udah saya datengin. Ya, beberapa sudah saya masukin itu. Dari tahun 2000 berapa berarti? Saya masih S1 2009 ya. 2011 saya pertama kali ke Jerman. Nah, itu sudah saya datangi kedubes-kedubes itu. Dari Medan loh ya. Waktu itu saya belum berdomisili di Jakarta ya, tapi saya memang sudah sering bolak-balik ke Jakarta gitu pada saat itu. Is it struggling? Yes, ya. Itu struggle, ya. Fighting di situ. Ya. Ada lagi? Silakan. Apa ini? Perempuan di dapur atau di mana nih? Bukan, Mbak. Bukan. Mbak, pernah sih Mbak merasa lelah berjuang dalam pendidikan, Mbak? Banget. Ya, tiap hari gue merasa lelah sih ya dalam berjuang. Iya, serius. Tapi ingat-ingat lagi, kenapa ya saya berjuang? Motivasi di awal itu harus diingat lagi. Why do? Gitu. Kenapa saya harus berjuang? Itu harus dilihat lagi. Gitu. Oh iya, saya berjuang supaya saya bisa spread ilmu ke mahasiswa-mahasiswa saya lebih baik. Kalau misalnya saya punya kesempatan untuk belajar ataupun sekolah di luar negeri misalnya, saya bisa bawa experience itu ke mahasiswa-mahasiswa saya, gitu. Ya. Jadi ya kalau dibilang lillahi ta'ala ya memang semua lillahi ta'ala ya. Tapi maksudnya kalau kembali ke aspek manusia ya, kita kan semua agen pembangunan gitu, sehingga saya memang punya beban moral untuk membangun mahasiswa, membangun generasi saya sendiri gitu ya, menjadi sekolah utama untuk anak saya, menjadi sekolah untuk menjadi fasilitator yang berkontribusi besar untuk kalian gitu, sehingga saya kembali lagi ya, saya memang harus berjuang gitu. I have to ya. Jadi tidak lagi misalnya I want, enggak.
Tapi menjadi I'm going to, I'm able to, ya. Menjadi I have to, menjadi I must gitu. Saya harus gitu. Harus. Kenapa? Karena lagi pula begini, semua yang urusan domestik saya sudah selesaikan. Maksudnya gini, untuk naik jabatan fungsional, jabatan karir, kemudian untuk dosen yang tersertifikasi, kemudian untuk pengalaman mengajar, meneliti, mengabdi, itu semua sudah saya lalui gitu ya. Sudah selesai saya dengan itu, sehingga saya pikir oh ya saya sudah mulai bisa nih untuk self improvement gitu. Ya udah, go on kan sekolah. But I don't know ya the result ya, saya nggak tahu, yang pasti I did my best ya. Jadi ya sudah, saya apply beasiswa segala macam. Saya sudah 3 tahun loh apply beasiswa. Ada yang diterima tapi saya tolak, yaitu negara yang sedang memerangi negara lain saat ini. Siapa? Rusia ya. Rusia pada saat itu saya reject. Ternyata mungkin ini juga hikmahnya gitu ya. Ternyata mereka rusuh ya. Saya sudah sampai selesai itu interview segala macam. Tapi ada beberapa klausul yang tidak bisa saya tolerir gitu ya. Sehingga saya reject beasiswa itu. Gitu. Ya, beasiswa-beasiswa yang lain juga masih ini ya. Sebagai student colleague harus menjadi colleague colleague bukan college ya, menjadi generalis atau spesialis itu depend on. Kenapa? Karena ada juga yang memang ya sudah saya generalis saja Mbak, ya saya maunya spesialis, tapi akan lebih baik spesialis karena memang akan lebih mengerucut, lebih signifikan, lebih tajam gitu. Kalau misalnya spesialis kalian memang benar-benar tahu gitu posisi kalian di mana. Tapi kalau generalis kan ya sudahlah, generalis ya umum saja gitu ya. Tapi ya saya bilang tadi tergantung kebutuhan, depending on your preferences ya at the same time. Jadi tergantung itu semua juga gitu, ya. Yang pasti tetap berjuang ya. Gitu. Ya. Kalau punya mimpi itu digapai gitu loh. Mimpi itu jangan cuma ya dimimpiin tidur gue mimpi, enggak. Tapi ya diambil, mimpi itu diambil ya. Tuhan juga lihat loh gitu ya. Ini mah udah dikasih pikiran, dikasih tenaga, dikasih makan, punya mimpi tidur mulu, kagak bangun-bangun gitu kan. Ya Tuhan juga lihat gitu loh ya. Jadi nggak bisa gitu, kalau punya mimpi ya digapai, harus diambil. Ya harus diwujudkan. Ya. Besok-besok gue ganti profesi ya, jadi motivator kayaknya. Ya. Oke, saya pikir cukup ya, 14.23. Saya stop record dulu ya.